Pagi hari ini kita bisa melaksanakan acara di Taman Pinus Cigore atau Ekowisata Cigore, Desa Tenjolaya, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang. Bapak, Ibu hadirin undangan yang kami hormati, pada pagi hari ini berkenan sebelum acara dimulai, kami akan sampaikan rangkaian acara yang akan kita mulai. Yang pertama, setelah pembukaan yang akan dibuka oleh MC dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Berikutnya acara akan dimulai dengan pembacaan doa untuk bermunajat kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Semoga acara pagi hari ini dipermudah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan paling utama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, mengangkat bencana dan mengakhiri bencana yang terjadi di Kabupaten Subang pada pagi hari ini dari hari kemarin. Selanjutnya akan disambung dengan sambutan Bapak Bupati Subang. Berikutnya Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sambutan akan dilanjutkan dengan arahan dan sambutan dari Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang nanti akan disampaikan melalui virtual atau Zoom aplikasi. Selanjutnya, selesai Ibu Dirjen menyampaikan arahan dan sambutan, kami akan persilahkan pemaparan materi pengelolaan sampah di kawasan wisata oleh Pak Kasubdit, yakni Pak Ari, yang nanti akan memberikan paparan. Dan sebelum nanti kita tutup, akan ada acara yakni penyerahan secara simbolis fasilitas pengelolaan sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Bapak Kepala Desa Tenjolaya. Berikutnya, Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, mari sama-sama kita akan membuka acara. Yang pertama, berkenan kiranya kepada para hadirin, para tamu undangan yang kami hormati, untuk berdiri kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan untuk berdiri. Terima kasih. Baru saja kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih Pak Kadis, Pak Asda, Wilujeng Sumping Pak. Silakan. Baik Pak. Berikutnya hadirin yang saya hormati, tak lupa saya sampaikan selamat bergabung Pak Khalid Muhammad, Bapak Penasihat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beliau sedang dalam perjalanan menuju Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Oh ya, silakan Pak. Dalam rangka sosialisasi perhutanan sosial yang sedang beliau luar biasa lakukan percepatan dalam program yang sudah dicanangkan. Selanjutnya, para hadirin tamu undangan yang saya hormati, selamat datang kepada Pak Haji Wasju, Ketua Gapensi Kabupaten Bekasi yang sudah berkenan hadir. Selanjutnya, mari
Kita sama-sama sebelum memulai acara, untuk kemudahan, untuk keberkahan, kita munajat memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rangkaian pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Samsudin sebagai DKM atau pengelola masjid di Dusun Cigore, waktunya kami silakan. Kepada Pak Ustadz Samsudin, mohon kiranya untuk ke depan kita akan memulai dengan memunajat membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Para wargi sadayana mangurasani sami ngadua ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ieu acara cing dilancarkeun dikawitukeun ka akhir. Teu aya gangguan cenah ieu mudah-mudahan cing di salamatkeun dina lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sallim tabarakan kulli sahabati rasul amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamda yuwafi ni'amahu wa yugabi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yurdi sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal abad wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'i wa ba'dal mamat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi. Al-Fatihah. Iya karena mudah iya karena saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Ustadz Samsudin yang sudah berkenan memimpin doa pada acara pagi hari ini. Selanjutnya para tamu undangan yang kami hormati, berkenan kiranya pada pagi hari ini acara akan langsung kita perdengarkan arahan dan sambutan dari Ibu Dirjen PSL B3, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang saya hormati Ibu Dirjen Ibu Rosa Vivin Ratnawati. Sehubungan beliau, waktunya nanti ada kegiatan dengan Ibu Menteri. Kami perkenankan, mohon izin kiranya Bu, sebelumnya saya cek via Zoom. Kita cek suara Ibu. Ya, terima kasih Pak. Kedengaran suara baik, saya? Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, kabar Sampai baik. Jumpa lagi, saya Tirta Bu. Iya Siap. Pak Tirta. Baik. Alhamdulillah kita bisa ketemu di sini ya, walaupun virtual, saya mohon maaf. Alhamdulillah Tapi Bu. suatu saat baik. saya akan datang ke situ, ke Cigore. Baik, sama Alhamdulillah, Pak terima kasih. Kami tunggu kehadirannya Pak. Ya. Baik Ibu, berkenan kiranya dengan dalam kesibukan waktu Ibu menyampaikan sambutan dan arahan pagi hari ini kami, khususnya warga Dusun Cigore, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, Desa Tenjolaya, dan sedikit info Bu, kami sedang prihatin warga Kabupaten Subang di wilayah utara sedang mengalami bencana hebat. Mudah-mudahan pagi ini wasilah dari upaya Ibu, wasilah besar Ibu dari Kementerian Lingkungan Hidup menjadi jangka panjang terkait tata kelola sampah di Kabupaten Subang. Waktunya kami silakan kepada Ibu Dirjen. Baik, terima kasih Kang Tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Bupati Subang, Bapak Haji Ruhimat. Yang saya banggakan juga ini kawan lama saya, Bapak Ibu sekalian, Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bang Halid Muhammad. Apa kabar Bang Halid? Yang saya hormati, alhamdulillah, yang saya hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang beserta jajarannya. Yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Subang. Yang saya hormati Pak Kades,
saya tadi sudah dengar suaranya, dengan aparatnya juga, yang saya hormati ADM Perhutani KPH Purwakarta, dan Bapak Ibu masyarakat Cigore dan anggota gabungan kelompok tani atau Gapoktan Saluyu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya maka kita bisa berkumpul di sini. Saya mohon maaf, saya belum bisa hadir secara fisik ke Cigore, tapi saya berjanji suatu saat saya akan ke situ, karena kalau dari foto-foto yang dikirim oleh Pak Ari Sugasri ke saya, Bang Halid, itu bagus sekali tempatnya. Jadi rasanya nanti kita suatu saat harus ke situ. Bapak Ibu sekalian, Pak Bupati yang saya hormati, pada hari ini tanggal 11 Februari kita akan melaksanakan kegiatan edukasi dan penyerahan fasilitas pengelolaan sampah untuk kawasan ekowisata Cigore. Memang Pak Bupati, saya juga mau melaporkan ini upaya besar dari kawan-kawan Bang Halid yang selalu membantu upaya masyarakat supaya mendapatkan penyelesaian dalam persoalannya. Ini juga Bang Halid lah yang membawa Kang Tirta dan kawan-kawan ke saya secara virtual, dan akhirnya bisa kita tindak lanjuti untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan yang ada di kawasan wisata Cigore. Bapak Ibu sekalian, masyarakat Subang yang saya cintai, saya juga mengucapkan turut prihatin atas bencana alam yang terjadi di Subang Utara, kalau saya nggak salah. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan pendampingan dan jalan keluar sehingga usaha dari Pak Bupati dan masyarakat Subang untuk kemudian bisa bangun kembali bisa diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu masyarakat Subang, kalau kita bicara pengelolaan sampah, memang masalah sampah ini masalah gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Sampah itu adalah sesuatu yang kita hasilkan setiap hari. Kalau kita bicara limbah industri, ya pasti industri ya. Tapi kalau kita bicara sampah, sadarkah Bapak Ibu sekalian, kalau itu adalah sesuatu yang kita hasilkan setiap hari, setiap jam. Jadi misalnya di Cigore ini Kang Tirta mengadakan acara hari ini dengan ada pertemuan fisik, pasti ada sampah yang dihasilkan. Bapak Ibu sekalian tahu kalau kita kemudian tidak melakukan pengelolaan sampah, artinya tidak melakukan pengurangan, maka sehari itu setiap orang menghasilkan 0,7 kg per hari per orang. Jadi Indonesia itu kurang lebih, Bapak Ibu sekalian, menghasilkan 65,8 juta ton sampah. Dan itu hanya sampah saja. Dan dengan persoalan tersebut, maka kita memang harus menyelesaikan persoalan sampah dari hulu ke hilir dengan secara integrasi. Nggak bisa Bapak Ibu sekalian bahwa menyelesaikan persoalan sampah hanya menyelesaikan dengan dikumpul, diangkut, dan dibuang. Tapi ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk mengurangi timbulan sampah yang kita hasilkan. Sehingga acara kita pada hari ini, saya memberikan apresiasi juga kepada Pak Bupati, kepada kawan-kawan di Cigore, terima kasih sekali, karena apa yang dilakukan oleh kawasan wisata Cigore berusaha untuk melakukan pengurangan dan penanganan sampah dengan baik akan memberikan kontribusi yang signifikan kepada perintah Bapak Presiden di dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan strategi nasional, di mana Bapak Ibu kita harus mengurangi sampah 30% dan menangani sampah 70% di tahun 2025. Jadi saya harapkan apa yang kita lakukan ini juga memberikan kontribusi besar Pak Bupati Subang untuk Kabupaten Subang dalam melakukan pengurangan dan penanganan. Dan kalau saya baca dari laporan kawan-kawan, Kabupaten Subang itu dari laporan evaluasi Jakstrada 2017
Dan 2018 capaian pengurangannya dari 3,2% di tahun 2017 menjadi 16,5% 2018. Jadi cukup signifikan Pak Halid ya. Lumayan. Dan penanganan sampahnya, nah ini Pak Bupati, dari 12,2% 2017 menjadi 12,8% 2018. Jadi rasanya mungkin penanganannya yang harus kita tingkatkan. Dan target pengelolaan sampahnya memang 18%, pengurangan dan penanganan 73%. Sehingga rasanya kita harus bekerja keras dan Kementerian LHK sangat terbuka Pak Bupati untuk bisa memberikan bantuan dan bimbingan dalam hal itu. Bapak Ibu sekalian, rangkaian Hari Peduli Sampah Nasional 2021. Kami memasukkan kegiatan hari ini Pak Bupati di dalam rangkaian HPSN 2021 yang puncak acaranya di tanggal 21 Februari 2021. Memang temanya agak berbeda dengan tema-tema yang lalu. Tema yang saat ini dikedepankan adalah sampah sebagai bahan baku ekonomi dalam masa pandemi COVID-19. Jadi sangatlah tepat kegiatan kita pada hari ini. Bagaimana kita bisa mengelola kawasan wisata Cigore sehingga sampah-sampah yang dihasilkan itu bisa kita pilah dan kemudian sampah yang bisa di 3R-kan, direcycle-kan itu nanti akan masuk sebagai skema 3R dan nantinya akan menjadi bahan baku ekonomi dalam pemenuhan bahan baku daur ulang. Jadi cocok sekali kegiatan kita pada hari ini dan semoga bisa meningkatkan kontribusi terhadap pemenuhan bahan baku di Indonesia. Dan pada kesempatan ini kami dari KLHK memberikan fasilitas pengelolaan sampah untuk dapat dimanfaatkan di kawasan ekowisata Cigore. Saya harap bahwa apa yang kami berikan walaupun nggak banyak Pak Bupati, tapi bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para pengurus ekowisata Cigore sehingga ke depan kawasan ekowisata ini bisa melakukan pemilahan, pengumpulan dan pemanfaatan sehingga memiliki nilai ekonomi. Dan dalam hal ini saya juga mendapatkan laporan bahwa sampah-sampahnya nanti yang sudah dipilah dikumpulkan akan bekerja sama dengan Bank Sampah Induk Kabupaten Subang dan produsen daur ulang setempat. Memang Pak Bupati kami juga menyampaikan kepada kawan-kawan di pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk meningkatkan bank sampah dan juga kami sangat bersedia membantu untuk bisa mempertemukan dengan perusahaan-perusahaan daur ulang yang kemudian dapat mengelola sampahnya tersebut. Oleh karena itu pemberian fasilitas pengelolaan sampah dari KLHK kepada pengelola kawasan ekowisata Cigore dan masyarakat anggota Gapok dan Saluyu memang dimaksudkan untuk meningkatkan circular economy sehingga sampah itu bisa menjadi menambah pendapatan ekonomi dari masyarakat yang ada di situ. Akhir kata saya ingin menyampaikan bahwa target pengurangan penanganan 2025 rasanya harus kita gendong bareng-bareng Pak Bupati. Jadi tidak hanya kami dari KLHK dan mengingatkan lagi 70% penanganan, 30% pengurangan dan dilakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Dan semoga apa yang telah kami berikan itu dapat digunakan dengan baik dan dapat membantu pengelolaan sampah yang ada di Subang. Terima kasih atas perhatian dan dukungan semua pihak. Dan terima kasih saya juga kepada Kang Tirta yang sudah semangat sekali, teman-teman kawasan wisata Cigore. Semoga bisa bekerja sama dan dapat memperbaiki pengelolaan lingkungan hidup terutama yang ada di Subang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.
Waalaikumsalam Ibu, terima kasih hatur nuhun. Pagi-pagi sudah diberikan arahan dan motivasi. Berkenan kiranya Ibu, Pak Bupati akan memberikan sambutan sesaat. Beliau sedang sibuk dan luar biasa prihatin terkait keadaan yang terjadi di Kabupaten Subang. Pak Bupati, wilujeng enjing Pak. Assalamualaikum. Cek koneksi Pak Haji. Belum ada. Masih di mute itu Pak Bupati. Ya udah. Halo. Baik, suaranya jernih Pak Haji. Damang Pak Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Berkenan kiranya Pak Bupati memberikan sambutan. Ya, waktunya betul. kami silakan Pak Haji, silakan. Hatur nuhun. Suara. Dirjen Subang sedang menangis, Bu. Tapi insya Allah mudah-mudahan berkat dukungan semua pihak, menangis ini tentunya ada tanjatan, mudah-mudahan ada pudunan ke depannya insya Allah. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dirjen PSLB 3 Kementerian KLHK, Ibu Rosa Pipin, yang saya hormati. Yang saya hormati Penasehat Senior Menteri LHK, Bang Holid, mohon maaf, ya saya lebih suka manggil beliau Abang. Yang saya hormati Direktur Pengelolaan Sampah, Bapak Rijal. Yang saya hormati Kasubit Sampah dan Daur Ulang, Bapak Ari Sugasari, seluruh hadirin, dan wabil khusus teman yang hadir di sini, Pak Sekda yang saya hormati. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, yang mana hari ini alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat, dan tentunya mudah-mudahan selalu kita terlindung dari wabah COVID-19. Salawat beserta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mengawali sambutan ini, saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang yang telah mengadakan kegiatan yang pasti akan sangat bermanfaat. Wabil khusus dalam rangka destinasi wisata alam di Kabupaten Subang, cukup banyak yang tidak dapat dipungkiri. Di satu sisi manfaatnya akan sangat besar, baik untuk pendapatan daerah maupun tentunya akan menggairahkan ekonomi masyarakat, tentunya untuk di Kabupaten Subang. Namun dampak keuntungan baik itu pendapatan, nampaknya dampak negatifnya pun mohon maaf pasti akan ada apabila di antara kita nampaknya wabil khusus pengelola di sana tidak mengambil langkah-langkah. Akan hal itu, apresiasi tentunya kepada pihak kementerian, yang mana kami insya Allah akan mendapatkan bantuan alat pengolahan sampah. Mudah-mudahan dengan demikian dampak negatif daripada ekowisata tersebut insya Allah akan sangat bisa terjawab, akan sangat bisa teratasi. Sesuai dengan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah, bahwa sampah terdapat cukup besar apa yang dihasilkan, betul kata Ibu Dirjen tadi, per orang akan menghasilkan sampah sekian kilogram setiap hari, sehingga kalau penanganannya tidak serius, nampaknya akan sangat menjadi dampak masalah. Untuk itu, tanggung jawab pengelolaan sampah itu sendiri bukan hanya tanggung jawab tentunya pemerintah, tapi
Insya Allah mudah-mudahan semua pihak, baik itu warga maupun swasta, mudah-mudahan sepakat untuk menangani sampah supaya mampu diatasi. Dengan pengelolaan sampah yang baik di sektor pariwisata, berarti pengembang dunia usaha dan masyarakat sebagai pengunjung akan ikut serta membantu pemerintah dalam pengurangan sampah yang akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Mari kita ikuti kegiatan edukasi dengan baik agar kita mampu meminimalisir dampak lingkungan atas apa yang telah kita perbuat. Insya Allah, mungkin sebelum saya akhiri sambutan ini juga di satu sisi kami memang dalam kondisi sedang menangis, Ibu Dirjen. Tapi di sisi lain optimisme pun insya Allah tetap mengiringi kami sehubungan dengan salah satu contoh terkait untuk pembukaan objek wisata Cigore yang tentunya sudah mendapatkan support dan dukungan penuh dari Perhutani atau dari kementerian. Tapi masih ada satu hal, Ibu, izin kami mohon dukungannya terkait untuk ketahanan pangan, Bu. Untuk ketahanan pangan ini tentunya potensi sumber daya alam yang dimiliki di bawah naungan KLHK di Kabupaten Subang itu cukup luas. Tentunya mudah-mudahan dalam rangka ketahanan pangan dan saya mohon dukungannya untuk potensi yang ada di bawah naungan KLHK itu milik Perhutani, ratusan ribu hektar yang ada di Kabupaten Subang. Saya inginkan ini untuk bisa dijadikan klaster pangan. Nah, sehubungan dengan potensi sumber daya alam yang sangat memungkinkan. Dengan demikian, mudah-mudahan bisa dijadikan pertimbangan. Kami bertekad untuk ini bisa dijadikan klaster pangan di Indonesia, wabil khusus di Kabupaten Subang. Mungkin itu saja dulu sambutan dari saya. Terima kasih atas supportnya dari kementerian. Mudah-mudahan betul-betul akan sangat bermanfaat untuk kami, rakyat Subang, dan pemerintah Kabupaten Subang. Mohon maaf, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati, Pak Haji. Mudah-mudahan bencana pada hari ini segera oleh Allah dipermudah diangkat sehingga masyarakat Subang bisa kembali berkegiatan ekonomi seperti hari biasanya. Sebelum Pak Penasihat Senior Menteri Lingkungan Hidup Pak Khalid Muhammad menyampaikan sambutan, Pak Bupati, Ibu Dirjen, kami sampaikan bahwa di kawasan wisata Cigore kurang lebih ada 18 hektar kawasan pinus ekowisata yang akan dikembangkan. Saat ini sedang trial and error etiqueting, Pak Bupati. Jadi kami selain nanti ingin menjadi kawasan wisata yang ramah lingkungan, dan kami harap tidak ada sampah yang keluar dari Cigore, kami sedang trial elektronik tiket, Pak. Cashless. Jadi kami untuk menatap terkait pandemi COVID ini, Bu Dirjen juga, kami menerapkan sistem etiqueting sehingga meminimalisir kontak di antara wisatawan dengan para pengelola. Mudah-mudahan upaya besar kami dari Cigore menjadi trigger besar di Kabupaten Subang sebagai pelopor pengembang kawasan wisata ramah lingkungan, juga terkait implementasi elektronik tiket yang berbasis IT, sehingga kita bisa menjadi contoh di Indonesia. Selanjutnya berkenan kiranya Pak Khalid izin dalam kesibukan beliau sosialisasi PS, berkenan kiranya menyampaikan sambutan, Pak. Ibu Pipin juga berkenan mohon sedikit waktu walau ditunggu oleh Bu Menteri. Baik, selanjutnya. Silakan. Pak Khalid, Pak Penasihat Menteri, mohon kiranya berkenan waktu menyampaikan sambutan. Dan di sini, di lokasi, sudah ada Pak Asda. Terima kasih, Pak. Ada Pak Kadis LH, Ibu Nenden, Bu Sekdis, juga Pak Haji Wasju, hadir Pak Bupati, beliau sebagai pemerhati Kabupaten Subang. Berikutnya Pak Khalid, waktu kami silahkan.
Terima kasih Kang Tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. untuk kita semua. Bupati yang saya hormati, kami prihatin atas bencana yang sedang terjadi, Pak. Insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah sehingga bisa segera tertangani seluruh dampak dari bencana yang terjadi saat ini di Kabupaten Subang. Ibu Vivin yang saya hormati dan saya banggakan, saya mau ucapkan terima kasih banyak atas respon cepat dan sangat bersahabat dari Bu Vivin kepada masyarakat Cigore. Dan insya Allah Pak Bupati, ini Cigore menjadi trigger untuk pengembangan wisata di seluruh Indonesia dengan pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab, Pak. Dan mudah-mudahan ke depan Subang juga terus meraih adipura, penanggung jawabnya Bu Dirjen ini, saya anggotanya Pak, anggota penilai, tapi yang menandatanganinya ya beliau. Gitu. Mudah-mudahan dengan Cigore ini kemudian pengolahan sampah di Subang bisa terinspirasi 30% pengurangannya sehingga bisa mendapatkan adipura secara terus-menerus. Pak Kepala Dinas, Pak Sekda, Kang Tirta, ada Kang Tatang Mulyono juga saya lihat di sana Pak Bupati. Tadi kemarin WA saya akan hadir gitu. Saya sungguh ya ini satu kesempatan yang sangat langka di mana kita bisa menyedot energinya Ibu Dirjen cukup banyak untuk Cigore, Pak. Nggak hanya hari ini, Pak. Jadi mulai dari Zoom yang pertama hampir 3 jam Bu Dirjen memberikan kesempatan untuk mengeksplor ya. Setelah itu turun tim, kemudian arahan-arahan Bu Dirjen dan seterusnya gitu. Jadi ini banyak sekali energi Bu Dirjen ya. Terima kasih banyak Bu Dirjen. Saya berharap ini bisa berkembang di banyak tempat yang lain. Sama-sama Pak Halid. Pak Bupati, Bu Dirjen, saya bilang kepada teman-teman di Perhutani, kita harus sampai dengan akhir tahun 2021 seluruh desa di Jawa yang berhubungan dengan perhutani sudah mendapatkan akses legal. Sehingga Subang itu mungkin sekitar 100 desa, Pak, bisa mendapatkan akses legal karena arahan Bapak Presiden dan arahan Ibu Menteri LHK ini tidak bisa lagi lama, Pak. Jadi harus cepat bergerak supaya lawang hijau rakyatnya ngejo, begitu bahasa Sundanya, koreksi saya kalau keliru gitu. Jadi hutannya hijau gitu, rakyatnya menjadi lebih sejahtera. Nah, ini yang sedang kami kejar dengan Kang Tirta, ada Kang Tatang, ada banyak tim Pak, yang kemarin ketemu juga dengan Pak Bupati ya, ada Pak Denny, ada macam-macam itu. Nah, kesempatan ini saya kira akan memberikan inspirasi kepada daerah-daerah yang lain, meskipun bantuan Bu Dirjen ya dari KLHK di satu tempat, tapi insya Allah gemanya itu akan bisa di banyak sekali tempat dan bisa Cigore menjadi pusat belajar pengelolaan sampah untuk kawasan-kawasan ekowisata. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan dan saya berharap kepada pengelola kawasan Cigore tetap semangat. Bu Vivin, saya sudah sekali ke situ Bu Vivin. Nanti kalau Ibu ada kesempatan, saya akan menemani kita lagi ke situ. Sambil berwisata kita bisa minum madu Bu di situ Bu. Mereka juga ngembangin madu di sekitar dan madunya tuh enak dan ada juga jajanan khas Subang Bu. Wah, saya nggak dapat di tempat yang lain, itu enak banget. Jadi pembungkusnya juga bukan dari plastik Bu, tapi dari daun-daun gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi daya tarik. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Halid, terima kasih. Beliau juga, Pak Halid Muhammad, selain sebagai penasihat senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga sebagai Dewan Pengawas Perum Perhutani. Dan kami ucapkan selamat datang Pak ADM KPH Purwakarta. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Ibu Dirjen sedang menghadapi satu pertemuan lagi dengan Ibu Menteri. Pak Bupati juga luar biasa bagaimana menanggulangi bencana. Pak Halid juga waktunya. Dan Pak Kadis yang sudah hadir di sini, ada Pak Kadis LH, Pak Kadis Pariwisata, serta Pak Asda. Terima kasih Pak.
Mohon izin Bapak, Ibu Dirjen, Pak Halid, Pak Bupati, insya Allah selesai acara ini kita buat acara donasi, mungkin tidak seberapa, tapi ini merupakan bagian dari empati kita atas terjadinya bencana di Kabupaten Subang. Ibu, terima kasih. Dan informasi untuk para hadirin, Ibu Dirjen sementara live dulu, karena beliau dengan Pak Bupati juga akan Saya kepada mohon agenda izin berikutnya. ya, Kang Tirta, Bapak Ibu sekalian, untuk live. Nah, sama ya Bu, pamit ya Bapak ya. Baik. Ya. Terima kasih Ibu. Pak Halid juga sedang dalam forum meeting sebenarnya. Pak Bupati hatur nuhun, Pak Haji, kami ikut berempati. Mudah-mudahan upaya kami merupakan upaya besar ke depan tata kelola lingkungan hidup di Kabupaten Subang. Baik Bapak, Ibu, hadirin tamu undangan yang kami hormati, rangkaian sambutan yang dimulai tadi oleh Ibu Dirjen, selanjutnya oleh Pak Bupati Subang, selanjutnya juga dikuatkan arahan dan juga informasi, dan yang paling utama tadi ada ajakan luar biasa dari Pak Khalid terkait implementasi tata kelola perhutanan sosial di Kabupaten Subang. Selanjutnya berkenan kiranya kepada Pak Kasubdit sampah spesifik Pak Ari, kiranya berkenan untuk menyerahkan bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara simbolis yang akan disampaikan kepada Bapak Kepala Desa Tenjolaya didampingi oleh Ketua Gapoktan, dan mohon berkenan kiranya Pak Kadis LH untuk mendampingi. Mungkin ini bagian dari tahap awal sebagai upaya peduli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pak Kadis kepada para pengelola kawasan wisata di Kabupaten Subang. Kepada beliau Pak Ari, mohon kiranya berkenan. Pak Kades, mohon kiranya maju ke depan. Kita simbolis untuk menyampaikan serah terima bantuan. Pak Asda 2, izin Pak Haji, damang Pak Haji, apunten hatur nuhun pisan untuk berkenan mendampingi dan akan didokumentasikan. Dan informasi mohon Bapak dan Ibu, pada acara Zoom Live ini juga ada beberapa rekan media, terutama dari media dan Metro TV Group, walaupun mereka sedang memantau di Cipali, juga untuk menyaksikan acara pada pagi hari ini. Berikutnya kepada Pak Dem, terima kasih sudah mendampingi, maaf feedback saya agak jauh. Pak Ari, berkenan kiranya untuk memberikan secara simbolis bantuan pengelolaan sampah di kawasan wisata ekoturism Cigore. Kepada Pak Ari, sebagai Kasubdit sampah spesifik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, oke, untuk memberikan secara simbolis kepada Bapak Kepala Desa Tenjolaya. Ini Pak Kades ini luar biasa nih, visinya hebat. Salah satu kepala desa di Kabupaten Subang yang punya visi besar terkait tata kelola kawasan wisata. Terima kasih, baik Pak. Jadi kata Pak Kades nanti mudah-mudahan selambatnya 3 bulan ke depan tidak ada sampah yang keluar dari kawasan wisata Cigore utamanya, sehingga sampah bisa memiliki nilai ekonomi untuk masyarakat di kawasan wisata Cigore. Terima kasih Pak Ari, Pak Asda, terima kasih sudah mendampingi Pak Kadis LH. Berkenan foto dengan Pak Asda, Pak Ari, dengan background banner. Bu Nenden ini luar biasa nih. Waduh, saya kalau lihat Bu Nenden, lihat statusnya tuh pusing Bu. Setiap hari kayaknya ngantor terus nih. Luar biasa pengabdian untuk Kabupaten Subang, Bu Sekdis. Pak Haji Wasju adalah tokoh masyarakat yang sangat peduli dengan pengembangan, terutama pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Subang, beserta Pak Atatang. Subang Jawara, yes. Subang Jawara, mantap. Terima kasih. Tepuk tangan. Alhamdulillah kami persilahkan kepada Bapak yang sudah secara simbolis menerima dan menyerahkan Pak Ari untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Selanjutnya berkenan kiranya yang saya hormati kepada Bapak Ari Sugasri sebagai Kasubdit Sampah Spesifik dan Daur Ulang untuk memberikan arahan paparan kepada kami masyarakat Kabupaten Subang terkait tata kelola sampah. Sehingga kami tidak hanya wacana, betul-betul bisa terrealisasi. Bahkan bisa menjadi percontohan
memiliki nilai ekonomi tinggi terkait tata kelola sampah yang baik yang dimulai dari kawasan wisata Pinus Panisan Cigore. Kepada Pak Ari, disanggakeun waktosna, dipersilahkan waktunya. Terima kasih. Dua pikom. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Pak Bupati, Ibu Dirjen, Bang Khalid, walaupun sudah live dari meeting kita, sekarang tinggal Pak Asda 2. Terima kasih Pak Kadis, kemudian Bu Sesdis, terima kasih, sama Perhutani, terima kasih. Ini luar biasa, kami ditugaskan Bang Khalid dengan Bu Dirjen itu baru 2 bulan yang lalu. Kemudian 2 minggu setelah itu saya kunjungi ke sini, terus saya janjikan ke teman-teman di Gapoktan, di Bang Tirta, saya janjikan bulan Februari saya bantu semuanya. Anggaran APBN keluar, langsung saya berikan bantuan itu untuk teman-teman di Subang. Karena Subang bukan punya historis, kita dengan Kadis LH sudah punya kegiatan Das Citarum, kita punya bank sampah induk, kita punya pusat daur ulang. Ini luar biasa juga kerjasama kami dengan teman-teman di Dinas Lingkungan Hidupnya. Mudah-mudahan Subang tetap menjadi sesuatu daerah yang betul-betul sebagai contoh bagi kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Jawa Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan Ibu Dirjen yang disampaikan kita sudah tahu tadi, apa yang menjadi kewajiban kita, target kita melalui program Jastrada. Kebetulan saya yang menangani untuk Jastrada, kalau Dinas Lingkungan Hidup bikin Jastrada pasti ketemunya dengan saya di kantor. Itu kewajiban bagi teman-teman daerah dalam rangka membuat satu perencanaan terkait dengan pengelolaan kebersihan kotanya. Kalau tanpa dokumen, tidak akan pernah berhasil kota itu untuk masuk dalam sirkular ekonomi atau kota livable city atau kota yang layak huni. Alhamdulillah Kota Subang, Kabupaten Subang sudah menyelesaikan dokumen Jaksradanya sehingga beberapa fasilitas sudah banyak diberikan oleh pemerintah khususnya KLHK terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Subang. Pada pagi hari ini mungkin sampai jam 12 siang kita berkumpul dengan menerapkan protokol kesehatan. Pesan Ibu Menteri kepada kami, tolong betul-betul dijaga protokol kesehatan, betul-betul dibatasi warga, betul-betul rapatnya secepat mungkin bisa diselesaikan sehingga waktunya tidak banyak untuk ketemu. Satu hal yang kami janjikan selesai ini Pak Asda, selesai ini kami mungkin akan mencoba membangunkan bank sampah unitnya di sini, sehingga teman-teman bisa berinteraksi dengan bank sampah induk yang ada di Dinas LH Kabupaten Subang. Ini komitmen kami kemarin dengan Bang Khalid dan Ibu Dirjen, bagaimana cara mengumpulkannya, kumpulkan di sini, pilah di sini, kerjasamakan dengan bank sampah induk yang sudah dibangun, nanti kita coba bawa ke industri daur ulang. Sehingga konsep sirkular ekonomi yang memang kita harapkan tadi itu bisa dibangun oleh teman-teman di Cigore ini sebagai kawasan ekowisata yang memang mendapatkan akses perhutanan sosial bisa diikuti oleh kabupaten dan provinsi lainnya yang memang sudah mendapatkan akses sosial juga. Ada sekitar 26 ekowisata yang meminta kepada KLHK, tapi Bu Dirjen sampaikan masuk dulu Cigore, karena Cigore ini adalah salah satu akses sosial yang diberikan oleh pemerintah dalam kerangka pengembangan masyarakatnya, dalam pengelolaan kawasan hutan. Sekarang kita coba bangunkan bagaimana sampah tidak keluar dari ekowisata ini, kemudian nanti itu dikerjasamakan dengan pihak terkait lainnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Kami berharap bantuan ini jangan dilihat dari nilainya, tapi tolong kita lihat dari sisi manfaatnya. Bagaimana ke depannya kita mampu untuk melakukan pengelolaan sampah di kawasan ekowisata. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Kami sekali lagi dari KLHK mohon maaf apabila ada
kesalahan mungkin tadi dari Ibu Dirjen, Bang Khalid, kami dari KLK minta maaf. Tapi kami berharap mudah-mudahan pertemuan ini tidak berakhir. Tadi dijanjikan Bu Dirjen dan Bang Khalid akan berkunjung ke sini, ketemu dengan Pak Bupati, kemudian kita sama-sama melihat pengembangan ekowisata di sini dan berharap ekonomi masyarakat di sini bisa jauh lebih baik lagi dan sampahnya bisa ditanggulangi. Demikian disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, terima kasih Pak Ari. Ini luar biasa nih, beliau waktu awal hadir ke sini, biar Pak belusukan saya ajak ke sini Pak. Tapi kata beliau belum apa-apa Kang katanya. Saya biasa dari jalan turun mobil masih jalan kaki 2 jam masih kuat. Siap Pak, nanti saya ajak ke Bapak ke titik view 360 degree Pak. Brandingnya keren. Jadi ada satu bukit yang bisa melihat ke seluruh kawasan Sumedang, Subang, dan sedikit Bandung. Mudah-mudahan Cigore ini tidak hanya pinus Pak. Ada kampung yang menjadi zona destinasi, kampung wisata. Berikutnya ada 7 titik sumber mata air. Makanya lewat PS kami berharap masyarakat bisa menjaga ekosistem di sini. Ya Pak Adem ya Pak. Siap. Berikutnya ada titik view 360 Pak. Jadi luar biasa untuk titik yang disebut dengan take off para layang. Berikutnya Bapak hadirin yang kami hormati, mohon berkenan kiranya Pak Asda, Pak Dr. Nunung, yang sudah berkenan hadir, Pak Hapunten hatur nuhun pisan, tos rurumpaheun, berkenan kiranya untuk memberikan motivasi Pak. Karena kami masyarakat Cigore, hari ini Pak, saya mengatasnamakan masyarakat Cigore, sudah melamar ke Pak Kades dan diterima katanya. Gitu. Di beberapa momen saya mewakili dari berbagai wilayah Pak. Pak Asda mohon kiranya memberikan motivasi terkait kegiatan pagi ini, terkait serah terima bantuan dan edukasi tata kelola sampah. Waktos disanggakeun kanggo Pak Asda, Pak Haji Dr. Nunung. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari dan adik sekalian, mengawali sambutan saya, izinkan saya menyampaikan salam rakyat Subang. Ya, saya kira orang Cigoreng apal orang Subang ya. Mudah-mudahan Pak Ari danya apal. Jadi kalau saya bilang rakyat Subang, tolong jawab gotong royong. Kalau saya bilang Subang, Jawara. Ya, ya kita melihat rakyat Subang. Subang. Jawara. Ya, Jawara itu singkatan Pak. Jaya Istimewa Sejahtera. Jaya pemerintahnya, istimewa pelaksananya, sejahtera rakyatnya gitu. Amin Pak, satu doa ya. Yang kameramen mungkin sudah, walaupun sudah live ya, Pak Ibu Dirjen, Pak Khalid, termasuk Pak Bupati ya, dengan banyak kesibukannya beliau tidak bisa ikut acara sampai selesai. Dan saya juga tadi diperintahkan beliau untuk mewakili langsung ke lokasi acara ini. Terima kasih. Pak Ari, hadirin sekalian, Pak Camat, terima kasih. Ada beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tadi sampaikan Pak Bupati bahwa Subang sedang berduka, sedang menangis ya akibat bencana. Jadi bencana 2 Pak. Kalau di selatan, di utara bencana banjir. Nah kalau di daerah selatan ini bencananya longsor. Ya, karena emang Subang ini kan topografinya mulai dari pegunungan, dataran dan ke pantai. Yang pasti semuanya ada risiko dan emang Subang ini daerah risiko bencana. Nah, kita kaitan dengan sekarang ini sangat berkaitan banget. Ya, untuk masyarakat yang ada mungkin di daerah selatan ini, bagaimana kita agar menjaga lingkungan, ya, tetap terjaga, ya, jangan sampai lagi-lagi pembukaan hutan secara liar. Karena ini intinya kalau sampai nanti hutan-hutan yang ada di daerah selatan ini sebagai penyangga air, itu kan gundul. Nah ini repotnya kalau pas musim hujan tidak ada yang nahan, sehingga air langsung bisa meningkatkan banjir di daerah utara. Nah khusus di Subang ini emang ada kenapa banjir itu ada 2 hal. Di satu sisi debit air kalau pada hujan terus-menerus di daerah selatan, ya itu akan bermuara ke utara, melewati Kali Cipunagara ya, dan Cigadung, bertemu nanti di sekitar daerah Pamanukan. Pada saat yang sama,
ya kondisi sekarang permukaan air laut juga naik ya, jadi rob gitu. Jadi antara banjir rob bertemu dengan banjir yang dari itu ketemu, itulah jadi terjadi luapan banjir. Nah ini tentu harus kita tanggung sama-sama ya, pemerintah pusat ya dengan kewajibannya, Pemprov maupun kabupaten termasuk masyarakat. Agar ini jangan sampai jadi banjir musiman gitu ya. Nah kita tentu perlu menjaga, terutama kita yang daerah selatan ini menjaga kelestarian lingkungan. Jangan sampai ini kita memberikan andil terhadap terjadinya banjir. Kalau itu saya sangat menyambut baik ya kegiatan ini, dan ini juga bisa diterapkan di daerah yang lain, khususnya dalam kegiatan ekowisata. Ya saya yakin di daerah selatan ini kan banyakannya wisata alam. Ya, jadi harus kita jaga Pak ya. Di satu sisi kita juga akan mendapatkan pendapatan, ya, tapi sisi lain juga kita harus menjaga, terutama dalam hal tadi pengelolaan sampah. Ya, jadi tidak enak, ya, tidak dibiasakan lagi buang sampah sembarangan. Apalagi sumber dari plastik ya, itu kan susah sekali. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah mengenal istilah 3R ya, reduce, dan recycle. Nah, dan itu salah satunya mungkin bagaimana nanti bisa pengolahan sampahnya ini. Ya, kami berharap juga Subang dengan luasan bentangan yang sangat luas banget, tentunya perlu pengolahan sampah bukan hanya nanti berpusat di kabupaten di Kota Subang aja. Ya, kita berharap nanti di beberapa kecamatan juga Pak Camat ya, itu ada pengolahan sampah di masing-masing kecamatan. Jadi kalau dibuang ke Subang itu sudah tinggal abu kan itu. Jadi dikelola ya dikelola sedemikian rupa sehingga tidak membuang sampahnya langsung Subang. Karena terus terang Subang juga sekarang kewalahan. Ya dengan TPA yang terbatas, ya sementara volume sampah itu semakin hari semakin banyak, ya, itu akan bukan masalah. Ya oleh karena itu sekali lagi, ini mohon partisipasi Bapak sekalian ya di daerah masing-masing agar kelestarian lingkungan hidup bisa dijaga bersama. Kemudian hal lain tadi mungkin dari Pak Bupati terkait rencana Subang ya untuk penggunaan lahan perhutani ya. Ya kita sedang menyiapkan, mungkin sedang dalam rangka usulan ke Menteri LHK Pak Ari, kita minta untuk proses penggunaan lahan ya untuk yang disebutnya food estate. Ya. Kita menyiapkan lahan sekitar 50.000 hektar ya, di mana akan tersebar di 5 kecamatan daerah utara. Ya, Kecamatan Serang Panjang, Segala Herang, ya, kemudian Jalan Cagak, Cijame dan Kalijati dan Cipendei. Ya, Pak Bupati sedang membuka akses jalan ya. Serang Panjang Cipendei, ya tentunya akan melewati lahan-lahan perhutani. Tapi sisi lain kita juga untuk menyiapkan untuk kegiatan food estate. Ya, di satu sisi Subang akan mengasih ke daerah industri, ya, sisi lain kita juga menyiapkan untuk lahan pangan. Ya, sehingga dengan demikian lengkap itu, industrinya ada, lahan pangannya ada. Oleh itu kami juga mungkin tadi Pak Bupati sudah sampaikan kita ingin langsung mungkin beraudiensi barangkali dengan Ibu Menteri di Jakarta secara langsung ya untuk menyampaikan gagasan ini dalam bentuk food estate di mana akan ditanami buah-buahan ya atau tanaman khas Subang ya yang suatu saat kalau ini berproduksi itu mungkin bisa paling tidak memenuhi untuk bangsa Subang, Jawa Barat bisa diekspor ke luar daerah. Bang itu aja tambahan dari saya ya, sekali lagi terima kasih atas segala bantuannya dari LHK. Mudah-mudahan desa yang lain juga bisa merasakan dan dapat bantuan hal yang sama, ya sehingga kita bisa menjaga kelestarian lingkungan hidup ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara mungkin barangkali kita tutup. Terima kasih gitu Pak. Dan nanti... langsung tutup acaranya? Ya langsung. Bagian penutupan. Ya baik Pak. Mohon izin mohon. Ya, sekali lagi terima kasih dan dengan mengucapkan alhamdulillah ya kegiatan pertemuan ini kita tutup secara resmi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Asda, Pak Dr. Nunung. Sebelum kita meninggalkan lokasi Pak, seperti tadi awal bagian dari empati atas terjadinya bencana di Kabupaten Subang. Satu acana Pak Camat hatur nuhun. Terus dugi Lulumpahin siap. Berikutnya berharap kepada Bapak para tamu hadirin, insya Allah dari panitia penyelenggara menyediakan tempat kecil khusus di meja register di depan
sebagai bagian dari upaya empati atau simpati kepada masyarakat yang sedang mengalami bencana di Subang Utara. Mudah-mudahan besar kecil mungkin tidak menentukan, tetapi upaya dan empati kita menunjukkan bahwa kita sangat prihatin dengan keadaan yang terjadi di Subang. Wabil khusus Pak Tatang Mulyono sebagai salah satu tim dari kolektif nasional akar rumput yang luar biasa gencar mengkonsolidasi bantuan untuk para korban banjir di Subang. Pak Tatang di belakang Pak Ari, Pak. Luar biasa, terima kasih. Sudah beberapa hari ini concern memberikan akses program bantuan penanggulangan darurat. Terima kasih. Mudah-mudahan pada pagi hari ini disempurnakan dengan upaya kita, walaupun mungkin nilainya tidak seberapa, tapi mudah-mudahan ini empati menjadi bagian atas empati kita. Terima kasih sekali lagi kepada para hadirin. Sudah ditutup acara oleh Pak Asda. Terima kasih sekali lagi dan mudah-mudahan upaya besar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk masyarakat Cigore bukan ini saja. Masyarakat melakukan upaya besar, ada progres dan statistik, sehingga di berikutnya akan ada apresiasi dan hadir bantuan yang lain. Pak Ari ya. Dan berikutnya saya haturkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang sudah memfasilitasi dari sisi wilayah administratif, Pak ADM, hatur nuhun jauh-jauh dari Purwakarta. Terima kasih, ini luar biasa nih visioner. Insya Allah Pak, 2 tahun lagi nih saya ketemu Bapak jadi kadipra nih Pak. Baik, Bapak, Ibu, hadirin sadayana hatur nuhun sakali deui, mudah-mudahan acara kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian sekiranya ada hal atau tata kata saya yang kurang tepat, mohon kiranya ditawakuf, mohon dimaafkan. Dan sekali lagi saya rasa gembira ini tidak pernah terukur atas apa yang sedang terjadi pada pagi hari ini. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.